Ya, Syafinas dan juga pemirsa, informasi terpopuler dari CNBC.com yang pertama adalah proyek Meikarta diamuk pembeli. Masih ingatkah Anda proyek apartemen Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi? Beberapa tahun lalu proyek pembangunan ini sempat memicu kontroversi perizinan dan kini proyek ini kembali membuat heboh. Polemik baru yang muncul adalah soal komplain dari para pembeli apartemen. Senin kemarin, anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang beranggotakan lebih dari 100 orang pembeli unit apartemen mengadu ke DPR. Mereka mengadukan soal adanya dugaan kegagalan serah terima unit ke masing-masing anggota perkumpulan. Komunitas ini juga menganggap PT Mahkota Sentosa Utama selaku pemilik mega proyek pembangunan apartemen Meikarta ini terindikasi tidak punya itikat baik untuk membangun apartemen, mengembalikan dana para pembeli atau membayar kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen sehubungan dengan pemesanan apartemen Meikarta. Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aib Mulyana menjelaskan, surat mereka ke DPR berisi permohonan agar wakil rakyat dapat membantu korban Meikarta untuk memperoleh hak-haknya sebagai konsumen yang selama ini terabaikan. Ia juga mengklaim semua pembeli yang tergabung dalam komunitas ini belum ada satupun yang telah melakukan serah terima apartemen dari proyek yang merupakan bagian dari pengembang grup Lipo. Informasi yang kedua dari mancanegara, Putin ngamuk, sarang bomber dihajar Ukraina. Gelombang serangan baru dilakukan Rusia ke Ukraina pada Senin waktu setempat. Ini terjadi di tengah laporan serangan drone kedua pangkalan militer Kremlin termasuk Bandara Engels di Saratov yang menampung lusinan bomber nuklir yang menewaskan 3 orang. Rusia disebut menghujani tetangganya dengan 70 rudal dalam waktu 24 jam. Serangan itu menyasar sistem kontrol militer dan objek terkait dari kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina. Gelombang serangan rudal yang diluncurkan dari 3 lokasi berbeda di Rusia dilaporkan merusak bangunan tempat tinggal, menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur energi, serta menyebabkan banyak penduduk di berbagai wilayah di seluruh negeri tanpa listrik dan air. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji upaya pertahanan udara negaranya dan layanan di darat yang membantu mengurangi dampak dari serangan yang meluas. Informasi yang ketiga adalah MBS mau beli raksasa bank. Putra mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman sedang mempertimbangkan investasi di spin-off Bank Investasi Credit Suisse, CS First Boston. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi yang direncanakan senilai 500 juta US dollar atau setara dengan 7,7 triliun rupiah. Mengutip sumber tanpa nama, Wall Street Journal mengatakan hingga saat ini belum ada kejelasan bagaimana penguasa de facto Saudi itu akan berinvestasi, apakah dengan bank itu langsung atau melalui sarana lainnya. Namun langkah ini sudah santer terdengar. Credit Suisse sendiri meluncurkan rencana restrukturisasi yang dramatis pada akhir Oktober lalu. Hal ini berfokus pada transformasi unit perbankan investasinya secara radikal usai dilanda serangkaian skandal. Di antara perubahan-perubahan itu, bank memutuskan untuk menghidupkan kembali merek CS First Boston. Bank terbesar kedua di Swiss itu mengumpulkan 4,2 miliar US dollar saham baru sebagai bagian dari restrukturisasi tersebut. Ini secara terpisah akan menjadikan Bank Nasional Saudi sebagai pemegang saham terbesarnya. Dan informasi terpopuler dari CNBC.com yang terakhir adalah kegelapan datangi Eropa. Prancis kena duluan. Suhu yang mendekati 0 dalam beberapa hari mendatang akan menguji ketahanan jaringan listrik Prancis. Hal ini terjadi pasca timbulnya kemungkinan pemadaman listrik di negara itu. Utilitas Prancis EDF mengalami penurunan dalam output listriknya ke level terendah 30 tahun pada awal tahun 2022. Ini karena rekor jumlah pemadaman reaktor nuklir dan berpacunya Prancis dengan waktu untuk memastikan instalasi energi dapat berjalan dengan kapasitas penuh selama musim dingin. Mengutip dari Reuters, konsultan energi di Enapsys, Jean-Paul Herrmann mengatakan Prancis lebih rentan terhadap krisis energi Eropa.
Ini dipicu oleh dampak perang di Ukraina daripada beberapa negara Eropa lainnya karena ketersediaan nuklir yang rendah dan permintaan di sana yang sangat sensitif terhadap suhu. Ketersediaan nuklir yang lebih rendah memang masih dapat diimbangi oleh pasokan dari tetangga Prancis dan produksi tinggi dari pembangkit listrik berbahan bakar gas. Namun kebutuhan akan makin ketat pada Senin 12 Desember mendatang. Sejauh ini Presiden Prancis Emmanuel Macron terus menghimbau warga agar tidak panik dengan ancaman pemadaman di musim dingin. Namun ia tidak menutup mata dari opsi pemadaman.